guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku. Untuk teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Sebenarnya aku ini tuh tagnya malam, jadi kamarku tuh gelap karena emang nggak ada lampunya rusak. Saya udah habis itunya kali ya, belum beli yang baru. Terus di sini aku tuh mau sedikit cerita pengalaman aku yang dulu tuh sempet ini ya, gimana ya, maksudnya kalau sekarang kan lagi marak banget tuh yang namanya penipuan, entah itu penipuan atas nama Shopee, Tokopedia gitu-gitu. Dan aku tuh pernah mengalami sampai aku pernah transfer uang. Untung waktu itu disuruh transfernya itu 1 juta, tapi aku tuh transfer uangnya 100.000. Dan sampai sekarang aku belum berani pakai si ATM itu lagi. Terus aku juga pernah mau ketipu itu mah. Ceritanya tuh ada orang yang beli. Pokoknya jadi aku tuh intinya sekarang tuh mau cerita pengalaman aku yang ketipu gitu kan. Entah itu pas aku jualan, entah itu yang pas kayak aku diiming-imingi duit gitu kan. Jadi pokoknya banyak banget lah ya, dan itu bisa dijadiin pengalaman untuk teman-teman biar lebih hati-hati lagi kalau misalkan ada orang yang mengiming-imingi ataupun ada orang yang beli produk yang kita jual gitu kan. Nah jadi untuk cerita pertama itu tuh aku pernah hampir ketipu sama orang yang mau beli produk aku. Dia tuh belinya tuh banyak banget. Nah terus dia tuh ceritanya, aku udah kalkulasiin kan totalan biaya biaya yang harus dia keluarkan untuk beli barang itu. Nah di saat dia mau transfer, dia tuh minta digit di kartu ATM gitu kan, ada 16 kan, dia tuh minta itu. Dan biasanya untuk yang minta digit nomor kartu itu biasanya untuk orang-orang yang mau pakai BCA one click. Nah jadi ini mah himbauan banget gitu kan buat teman-teman yang jualan, terus ada orang yang mau bayar pakai BCA one click gitu yang dimintain 16 digit nomor si kartu, itu tuh jangan banget, karena itu tuh kemungkinan penipuan. Karena di saat kita udah kasihin si digit 6 kartu itu, nanti tuh ada verifikasi SMS ke kita ke nomor yang biasa dipakai M-banking gitu sih, yang terdaftar, pokoknya yang terdaftar di si ATM itu. Dan nanti kalau misalnya kita sampai ngasihin kodenya, kemungkinan ATM kalian bisa dibobol habis, terus tabungan kalian yang ada di tabungan kalian intinya itu tuh bakal habis. Nah jadi saran dari aku, dan mungkin untuk dari orang-orang yang udah punya online shop yang udah gede, itu kalau misalkan kalian gak masukin ke marketplace, karena sebenarnya marketplace itu kayak di Shopee nih ya, kan di Shopee itu ada admin yang harus dibayarkan kita ke pihak Shopee-nya, dan itu tuh lumayan gede juga menurutku ya, karena aku pribadi itu tokoku belum star seller, terus maksudnya penghasilan juga gak gitu gede, dan itu juga sebenarnya lumayan berat. Cuman feedback yang kita dapetin dari si Shopee-nya, kita tuh dapetin uangnya tuh benar-benar gitu, kayak orangnya beli apa datang ke kitanya juga nominalnya segitu, jadi aman. Cuman emang fee-nya lumayan gede ke mereka gitu kan, tapi itu tuh aman. Saran pertama itu, kalau misalnya kalian mau online shop, pastiin kalian tuh transaksi di marketplace, karena itu tuh bakal aman. Terus kedua, kalian untuk kayak transaksi di Facebook, transaksi di Instagram ataupun WA Line kayak gitu, kalian pastiin kalian terima pembayaran paymentnya itu dari transfer bank atau enggak pakai e-wallet. Dan untuk transfer bank diharuskan kayak pakai kode gitu loh belakangnya, kayak misalkan nominalnya 45.000, pakai kode unik yang kayak 45.000, 300 misalkan, atau enggak 45.00001 misalkan, kayak pakai ada kode 2 digit di belakangnya yang kayak entah itu 23 perak apa 15 perak, yang kayak gitu terserah kalian, yang kayak biar nanti kalau kalian mutasiin nominal yang itu tuh
ada gitu. Pas kalian cek juga di scrollan chat kalian sama customer itu bisa kelihatan gitu kan, oh yes ini benar udah transfer, soalnya kodenya kayak gitu. Jadi untuk setiap customer si kode uniknya tuh yang belakangnya tuh beda-beda gitu kan. Nah biar gak ketipu ya kayak gitu. Terus untuk e-wallet juga sama, dipakein kode juga sama penerima pengirimnya tuh bener-bener dipastiin lagi gitu. Jadi setiap mereka kayak bilang udah transfer nih ya, udah transfer, di apa tuh namanya, kalian kirim lagi format yang kayak udah transfer udah transfer ke rekening apa, dia pakai rekening apa, terus apa namanya, atas nama siapa, dia kirimnya itu bener-bener harus dikasih formatnya biar kita juga yang cek itu bener-bener oh iya tahu gitu. Dan yang namanya penipuan kayak gitu dari customer itu gak akan ke apa namanya, gak akan terjadi sama kita gitu. Soalnya sekarang mah banyak banget yang nipu kayak gitu gitu kan, gak tahu kenapa juga. Terus ada lagi orang yang suka ngomong kalau misalkan si customernya tuh bilang ke kita nih, ke seller, bilang kalau misalkan mereka tuh transfer lebih. Nah itu juga harus hati-hati karena itu tuh kemungkinan jadi apa namanya, kemungkinan itu tuh bohong gitu, nanti malah kita ketipu gitu. Dan mereka juga transfernya tuh yang gak masuk di akal gitu. Kalau kelebihan 1000-2000 mah ya mungkin kita juga apa tuh namanya wajar gitu ya, pas dimutasi ini mah gak ada, terus ngomongnya tuh transfernya kelebihan tadi itu 100.000 apa 200.000 kan gitu ya. Pokoknya kalau misalkan untuk teman-teman seller gitu pastiin kalau misalkan mau transaksi gitu pakainya transfer antar bank aja sama e-wallet gitu, karena kalau e-wallet juga biasanya langsung masukin notifikasinya tanpa harus cek mutasi gitu loh, kayak kelihatan intinya. Nah terus aku juga punya pengalaman yang ketipu sama orang yang nelpon waktu itu. Pas itu tuh bener-bener lagi kayak jualan lagi sepi, itu tiba-tiba dapet telepon kan dari orang gitu. Terus apa tuh namanya, ngomong kalau misalnya aku tuh dapat hadiah dari Shopee, padahal tuh penipuan kan, goblok. Kayak gitu. Dia tuh mintanya, pokoknya dia tuh kekeh banget untuk apa tuh namanya, katanya ditransfer dulu aja, isiin top up gitu, ntar si duit top upnya dibalikin sama si duit menangnya gitu kan. Pas itu juga udah curiga, tapi begonya tuh kan malah diladenin aja gitu kan. Nah terus cuman pas aku transfer, iseng-iseng juga sih ya, maksudnya kayak gak tahu juga kenapa sampai bisa kirim duitnya. Tapi pas itu sebelum aku kirim duitnya itu, aku transferin dulu semua uang yang ada di ATM itu, dan aku sisain 100.000 intinya yang bisa transfer 100.000. Soalnya sebenarnya waktu itu aku mikirnya ya udahlah aku transfer segini aja, toh kalau misalnya emang nipu ya udah nggak apa-apa. Terus apa ya namanya, yang gimana ya, antara pokoknya kayak gitu, yang penting duit gue udah gue amanin gitu kan. Sekali terus udah kayak gitu, banyak banget. Terus dia ngomong ayo dong, mau ini mau di ini apa enggak katanya kan gitu. Pokoknya ditunggu sama dia tuh, diteleponin terus, gak tau entah itu, gak tau gimana. Pokoknya kronologisnya intinya aku tuh sampai kayak mereka tuh payment, cuman pasti juga bilang saldo aku kurang gitu kan, padahal mah nggak kurang, sebenarnya ada gitu kan duit segitu, cuman aku transferin dulu tuh uh, ke rekeningku yang satu lagi gitu kan. Terus udah kayak gitu aku transfer lah pakai link aja kalau nggak salah, maksudnya top up ke link gitu, nomornya aku lupa berapa, cuman atas namanya tuh Yulianda Syah Putri kalau nggak salah ya, Yulianda gitu pokoknya. Terus udah kayak gitu, ya udah di nomorku di blok. Terus sampai sekarang ATM-nya nggak pernah aku pakai karena maksudnya masih was-was gitu loh, takutnya tiba-tiba pas aku isi terus keambil gitu sih saldonya. Jadi nggak pernah aku pakai lagi si ATM-nya. Kalau misalnya emang mau bikin rekening lagi ya kemungkinan yang itu dinonaktifkan buat baru lagi, karena masih takut gitu. Jadi nggak pernah pakai ATM itu lagi. Jadi kalau misalnya emang ada iming-iming entah itu dari Tokopedia atau apa, juga jangan diladenin sih kalau menurut aku. Kalau misalnya
udah gitu ya dibiarin aja, terkecuali kalau misalnya kalian mau iseng-iseng juga ya ladenin, terus akhirnya tuh kayak bikin mereka marah-marah. Ada tahu aku sempet kayak gitu. Pertama kan pernah yang tadi aku sampai transfer uang gitu kan, terus yang keduanya itu tuh nelpon adek aku, terus apa namanya, tapi aku jahilin, terus akhirnya dia marah-marah gitu kan. Terus kalau yang dari Shopee itu pengalamanku juga, sebenarnya dianya tuh minta kode Shopee Pay gitu loh. Kayak soalnya kan kalau di Shopee Pay itu ada kayak nomor buat ini ya, maksudnya kayak transfer ke rekening gitu. Nah yang kayak gitunya juga pokoknya jangan diituin sih. Kalau misalnya yang kayak gitu-gitu pokoknya di skip, maksudnya kayak emang sih kadang kalau kita lagi nggak ada duit gitu ya, terus kayak penjualan lagi lagi sepi atau kayak lagi emang di bawah banget gitu kan, kayak ngedown atau ini itu lakuin ini itu segalanya kayak lagi susah ya, pokoknya jangan sampai kayak gitulah. Maksudnya kayak pas itu juga aku tuh nggak tahu kenapa bisa kayak gitu, tapi intinya itu tuh jadi pengalaman yang bener-bener berharga banget ke depannya, nggak boleh ceroboh segala macem, intinya kayak gitu. Udah sih kayak gitu aja. Jadi pokoknya kalau misalkan teman-teman seller atau ini itu siapapun, kalau misalnya ada yang kayak gitu di skip, pokoknya di skip aja, biarin. Udah sih kayak gitu aja. Dadah.